Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabarnya teman-teman? Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang manajemen informasi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Patia Eka Ramadhani dengan NIM 20 2080 2023 dari kelas 4A1 Manajemen. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang udah familiar sama manajemen informasi, tapi ada juga yang beberapa teman-teman yang masih, apa sih manajemen informasi ini? Nah, jadi di sini sebelumnya kita akan belajar tentang apa sih pengertian manajemen informasi. Jadi, manajemen informasi ini adalah pengolahan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh suatu lingkungan organisasi. Pelaksanaannya sendiri disebut dengan pihak manajemen, di mana manajemen informasi ini merupakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan data dan sejenis informasi lainnya. Hal ini melibatkan pengumpulan, penyebaran, pengarsipan, dan penghancuran informasi dalam segala bentuknya. Nah, selanjutnya, mengapa sih manajemen informasi ini penting bagi suatu perusahaan atau organisasi? Nah, di sini ada 3 alasan. Alasan yang pertama, manajemen informasi ini menjadi kebutuhan dan sumber daya utama di dalam organisasi atau perusahaan. Informasi ini diibaratkan seperti darah yang mengalir dalam suatu tubuh organisasi, sehingga informasi merupakan salah satu sumber daya utama dalam suatu organisasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dengan adanya informasi, maka suatu organisasi dapat bergerak dengan baik. Jadi, adanya manajemen informasi ini memang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan ya. Alasan yang kedua yaitu dapat mengolah dan meningkatkan akurasi data. Di mana manajemen informasi ini memegang peran penting dalam mengolah dan meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja seperti administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung dengan teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real-time. Nah, alasan yang terakhir yaitu dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, posisi sumber daya manusia memang menjadi posisi penggerak utama ya. Jadi, semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin baik pula kualitas organisasi atau perusahaan yang dijalankan. Untuk menunjang hal tersebut, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, sumber daya manusia dapat beradaptasi cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengelola informasi yang akan membantu memajukan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas peranan manajemen informasi di dunia bisnis. Di sini ada 6 peranan yang akan kita bahas satu persatu. Peran yang pertama yaitu mengontrol pembuatan catatan. Sistem informasi manajemen yang efektif dapat membantu organisasi mengontrol pembuatan dan pertumbuhan arsip. Hal ini untuk membuat pembuatan dan perekaman informasi, tempat kerja dapat menghasilkan catatan kertas dan tanpa kertas yang berlebih. Nah, manajemen informasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pembuatan catatan. Peranan yang kedua yaitu mengurangi biaya informasi, di mana tempat kerja membutuhkan sistem manajemen informasi yang efisien untuk mengurangi biaya pencatatan, pengumpulan data analisis, penyimpanan informasi, berbagi, dan penghancuran adalah kegiatan padat modal. Apalagi organisasi besar biayanya yang dikeluarkan semakin besar juga kan. Informasi manajemen memprioritaskan catatan yang paling penting, mengurangi biaya di seluruh siklus hidup informasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi manajemen informasi ini bisa mengurangi biaya operasi. Nah, peranan yang ketiga yaitu mengadopsi teknologi baru, di mana manajemen informasi menyediakan kemampuan untuk mengadopsi teknologi yang lebih baru dan lebih efisien untuk mengelola informasi. Ini bisa berupa otomatisasi, solusi perusahaan, kecerdasan buatan, atau produk dan layanan teknologi apapun yang akan membantu perusahaan memperoleh lebih banyak manfaat dari informasinya. Lalu peranan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Artinya, sistem informasi manajemen yang hebat dapat meningkatkan cara karyawan dalam menyimpan dan mengambil informasi yang diperlukan selama aktivitas sehari-hari mereka. Ini juga dapat mempermudah penyebaran informasi di berbagai penerima melalui berbagai saluran, memungkinkan tim untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan mudah, melintasi zona, waktu, dan lokasi. Sistem manajemen informasi yang efektif dapat membantu organisasi mengekstrak wawasan dan dapat ditindaklanjuti dari catatannya untuk memadu pengambilan keputusan. Lalu, peranan yang kelima adalah mengurangi resiko. Fungsi penting dari manajemen informasi itu adalah untuk mengurangi resiko hukuman, hukum, dan keuangan terhadap organisasi. Dengan garis besar, protokol yang terdefinisikan dengan baik untuk merekam, menyimpan, menyebarkan, dan menghancurkan data. Ini akan mengurangi kemungkinan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu peranan manajemen informasi yang terakhir adalah melindungi informasi hak milik dan mempertahankan memori perusahaan. Organisasi membutuhkan proses untuk melindungi informasi penting mereka dari pesaing dan akses yang tidak sah. Manajemen informasi menyediakan sistem untuk melindungi informasi hak milik dari penyusup, kegagalan sistem, dan bencana alam. Ini mungkin membantu melindungi kerahasiaan dan integritas aset informasi penting. Mungkin pemilik memperoleh manfaat maksimal dari rahasia dagang mereka. Jadi mungkin bisa mengurangi resiko terjadinya kebocoran data dari suatu data perusahaan yang mungkin dianggap memang sangat privacy, karena kita tahu data perusahaan itu merupakan data privacy yang harus sangat dijaga. Lalu, di sini kita akan belajar tentang sumber daya manajemen informasi. Sumber daya manajemen informasi di sini terdapat dua golongan ya. Yang pertama ada fisik atau nyata, yang kedua ada tidak nyata, di mana fisik dan nyata ini terdiri dari manusia, material, mesin, dan uang. Dan tidak nyata di sini adalah informasi. Jadi data dan informasi juga disebut sebagai sumber pengertian, karena pemahaman atas data dan informasi ini digunakan untuk mengolah sumber daya fisik. Nah, jadi semua sumber daya manajemen informasi atau penggerak sumber daya manajemen informasi ini saling berkaitan guna menjalankan manajemen informasi dengan baik dan maksimal di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang teknologi yang digunakan oleh manajemen informasi itu apa sih? Jadi, manajemen informasi di sini berkembang seiring berkembangnya kegiatan bisnis berbasis elektronik. Jadi teknologi yang digunakan adalah elektronik ya teman-teman. Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik seiring meningkatnya persaingan ekonomi secara global. Manajemen informasi yang berbasis elektronik digunakan sebagai alat pengendali secara vertikal maupun horizontal terhadap aliran informasi. Penerapan sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan disesuaikan dengan kondisi tugas-tugas yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Pihak manajemen informasi memilih sistem informasi dan teknologi yang digunakan berdasarkan kemudahannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi secara garis besarnya di sini, manajemen informasi itu adalah salah satu aspek penting dari bisnis yang berbasis data dan yang memungkinkan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, jadi mungkin demikian sedikit materi tentang manajemen informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman ya. Terakhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.